Nah, ini dia kaum druid yang bernama Doric yang disebutkan oleh Simon sebelumnya. Walaupun sempat kayak nggak kenal gitu kan. Siapa ya? Soken najis. Bisa aja lu Doric cikidiu-kidiu. Tapi akhirnya Doric ini ingat dengan Simon. Yang kemudian Edwin langsung membeberkan kalau dia ingin menjatuhkan Forge dari tahtanya. Mendengar hal itu, Doric membawa mereka semua ke salah satu saung tempatnya tinggal. Lalu Edwin menjelaskan lebih lanjut kalau dia butuh tim yang bisa menyelinap ke dalam kastil milik Forge tanpa diketahui. Tapi Doric yang tidak langsung setuju karena dia sendiri tidak percaya dengan manusia karena penuh kebencian dan egois. Emang gitu manusia mah, dasar human. Ih, kamu kasar. Tapi gua kan setengah manusia, penyihir. Lu penyihir payah, abal-abal. Mungkin ini satu-satunya hal yang membuat Doric ingat tadi. Karena tujuannya sama, yaitu menjatuhkan Forge, Doric akhirnya mau untuk bergabung dengan mereka. Scene berpindah kepada Sofina yang sedang memegang relik atau benda pusaka yang dia curi sebelumnya di awal, di mana dia mendengar bisikan-bisikan yang memintanya untuk melepaskan tudung di kepalanya. Dan ternyata Sofina adalah salah satu dari penyihir merah kaum Tayan, yaitu kaum yang sempat ditangkap oleh Edwin dan yang membunuh Zia, istrinya. Kita asumsikan kalau penyihir merah dari kaum Tayan ini jahat lah gitu ya. Kasih dia musik. Cakep-cakep botak anjing. Lalu Forge yang kemudian datang ke sana dan sepertinya Forge ini sudah tahu kalau Sofina adalah penyihir merah Tayan. Kedatangan Forge adalah untuk meminta Sofina menemui Lord dari kota lain karena akan diadakan turnamen seperti Colosseum begitu kurang lebih lah. Dilihat dari ekspresi mereka berdua, sepertinya bos di sini adalah Sofina dan seperti dugaan saya sebelumnya kalau Forge ini hanyalah pion milik Sofina. Forge yang ditemani Sofina kemudian menjelaskan kepada dua lord dari kota lain ini kalau pertandingan atau turnamen ini bisa menyatukan mereka. Dan tempat untuk meletakkan hadiahnya juga di dalam berangkas yang dilindungi dengan sihir Mordenkainen, menjadikannya sangat aman. Sofina yang seorang penyihir hebat kemudian mengetahui kehadiran Doric yang ternyata sudah ada di ruangan itu dengan menyamar sebagai lalat di sana. Jadi dari tadi Doric udah ada di situ ya. GG juga Doric. Beruntung bagi Doric yang masih bisa kabur dari sana dengan susah payah dan beragam transformasi perubahan wujud dilakukan agar bisa lolos dari kejaran penjaga dan Sofina. Emang bagian ini cocok banget buat Doric yang fleksibel, bisa berubah macam-macam jadi binatang. Setelahnya, Doric membagikan informasi yang dia dapat tadi kepada timnya, di mana mereka semua akhirnya tahu kalau Sofina adalah penyihir merah. Wow, dia gadis penyihir merah. Inilah kenapa dia sangat kuat sekali menurut Simon. Dan Simon juga terkejut kalau berangkas yang akan mereka rampok dilindungi dengan sihir Mordenkainen. Karena Simon mengatakan kalau segel itu tak tertembus. Sulit. Jadi lu gak bisa nembusin Mon? Ya gak bisa. Bisa kalau gue ini penyihir terkuat di dunia. Atau kita punya helm disjunction. Nah itu apa? Simon yang mengatakan kalau dia bisa membuka segel itu jika dia adalah salah satu penyihir terkuat di dunia. Atau minimal punya helm disjunction lah. Helm yang bisa menonaktifkan semua sihir terdekat. Canggih juga tuh helm, bisa auto disable magic. Tapi sayangnya menurut Simon helm itu sudah hilang berabad-abad yang lalu. Edwin yang mendengar sebuah harapan dari Simon memutuskan untuk mencari helm tersebut dengan kembali meyakinkan Simon kalau mereka bisa mencarinya. Walaupun Simon juga kembali menegaskan meski ketemu gua nggak bisa pakainya, gua noob, payah. Tapi Edwin yang tetap membujuk Simon kalau dia pasti bisa dan meminta merahasiakan percakapan barusan kepada tim agar tidak merusak keyakinan mereka. Intinya Simon, lu pasti bisa. Maksa gua mah orangnya bodo amat. Dan secara kebetulan, Holga mengetahui mengenai informasi helm disjunction. Karena sukunya dulu pernah melawan suku Evermores yang memiliki helm tersebut. Walaupun suku tersebut sudah mati berabad-abad lalu, tapi Simon yang bisa berguna kali ini karena mereka akan bertanya kepada orang mati menggunakan token sihir milik Simon. Ada lagi aja token sihir ya. Kita bergeser kepada Sofina, di mana dia yang mendatangkan salah seorang kaum Tayan juga, tetapi bukan penyihir. Pendekar mungkin.
dan langsung membantai habis bawahan atau pengawal dari kastil milik Lord Forge. Kita kembali kepada Edwin dan timnya. Holga yang kemudian mampir sebentar ke kediaman lamanya untuk mengambil salah satu tongkat yang entah tongkat apa itu ya, tapi mungkin bisa berguna nanti gitu. Sesampainya di makam para pejuang Evermorse, Edwin langsung menggali salah satu di antaranya untuk bertanya kepada mayat para pejuang Evermorse tentang di mana letak dari helm Disjunction. Menggunakan token ajaib milik Simon yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati dan memberinya 5 pertanyaan, lalu mati kembali. Enak banget ya? Pipi luma puli limpah? Yang kemudian terlihat kalau Edwin ini tampak tolol karena semua pertanyaan tidak jelasnya membuat mayat tersebut mati kembali. Did that count as a question? Yes. Damn it. Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't. Fantastic. Where's the shovel? Untungnya, token milik Simon ini bisa digunakan berkali-kali. Sampai akhirnya mereka mendapatkan salah satu mayat yang memiliki informasi tentang helm Disjunction dengan cukup jelas. Di mana si mayat ini mengatakan bahwa sewaktu dia hidup, helm itu diambil dan dijaga oleh salah seorang dari kaum Tayan yang baik hati bernama Seng. Edwin yang sepertinya menjadi pesimis setelah mengetahui kalau helm tersebut dijaga oleh salah seorang Tayan. Karena Edwin memiliki kenangan buruk sebelumnya dan notabene Tayan itu juga kan jahat atau udah pasti jahat lah gitu. Tapi Holga, Simon, dan Dorik mengatakan kalau Seng adalah seorang paladin baik hati, tidak sombong, dan salah satu anggota Harper. Dengan meyakinkan Ed yang sudah emosi mendengar kalimat Tayan, Holga mengatakan kalau tidak ada salahnya untuk dicoba, ya kan? Dan ACC bosku. Oh iya, mayat yang sudah dibangkitkan juga tidak akan mati sebelum diberi 5 pertanyaan. Jadi harus pas 5 pertanyaan, begitu cara kerjanya. Dan kabarnya, mayat terakhir yang baru diberikan 4 pertanyaan ini masih hidup sampai video ini ditayangkan. Dan scene bergeser di mana ada seorang pria baik hati yang membantu menyelamatkan anak kucing dari mulut seekor monster ikan atau ikan monster. Dan si pria ini bernama Seng. Nah, ini orangnya nih, si Seng yang barusan dibicarakan. Seorang Tayan baik hati dan itu benar. Gently to you as well, good sir. Mereka yang kemudian menghampiri Seng dan menanyakan perihal helm Disjunction yang ternyata helm dysfunction, saudara-saudara. Bukan Disjunction. Goblok bener ini Simon ya. Seng yang mendengar penjelasan Simon kalau mereka membutuhkan helm itu untuk melawan Forge yang bermitra dengan salah seorang penyihir merah. Kemudian mengajak mereka ke salah satu ruangan yaitu tempat perlindungan Harper. Di mana Seng ternyata mengetahui kalau Edwin adalah anggota Harper. Kau tahu? Kau mungkin mengingkari sumpahmu, tapi sumpahmu tak mengingkarimu. Bagi dia tepuk tangan saudara-saudara. Seng yang kembali bertanya, kenapa kalian ingin merampok Forge? Ya karena Forge telah merebut putrinya Ed. Mencuri hasil curian? Atau dengan kata lain Forge son of a bitch. Jadi lu salahin ibunya atas kelakuannya. What? No, it's an expression. Lalu Seng yang menceritakan asal-usulnya sebagai seorang Tayan. Kalau berabad-abad lalu ada seorang penyihir merah Tayan yang melakukan ritual pengorbanan jiwa, yang akan melahap semua jiwa yang melihatnya dan menjadikannya budak. Jadi rakyat Tayannya mah nggak jahat, yang jahat penyihir merahnya. Dan kebetulan sama-sama Tayan, so tahu. Dan Seng muda yang saat itu menyaksikan ritual kejam tersebut, melihat dengan jelas kalau orang tuanya juga menjadi korban dari mantra Beckoning Death atau mantra pelahap jiwa. Beruntungnya, Seng muda berhasil selamat dari sana. Seng yang tidak mau terlibat dengan harta haram hasil rampokan pada rencana kali ini, karena kan secara nggak langsung Seng ngebantu gitu kan dengan kasih helm dysfunction ini. Lalu Edwin yang kemudian bersumpah kalau hasil rampokan itu akan dibagikan kepada seluruh rakyat di sana. Bener nih, bener loh. Selesai dari sana, mereka semua langsung menuju ke lokasi di mana helm itu disimpan oleh Seng. Tapi di tengah perjalanan mereka menuju ke lokasi, ternyata sudah ada yang mengintai mereka, yang sepertinya juga mengincar helm tersebut.
di mana tempat Seng menyimpan helm tersebut ternyata tidak main-main atau tidak mudah untuk diambil, bahkan bagi Seng yang menyimpannya. Karena selain tempat yang sulit dijangkau, juga terdapat monster berbentuk otak dan menyerang mangsanya yang memiliki kecerdasan. Jadi, makin tinggi kecerdasan mangsanya, makin besar kemungkinan monster ini menyerang. Beruntungnya, mereka semua yang mungkin tidak memiliki kecerdasan membuat monster itu tidak peduli dan lewat begitu saja. Ada kalanya, ketidakcerdasan bisa berguna bagi kehidupan. Ya, semangat yang tidak cerdas. Lalu mereka semua sampai pada rintangan terakhir sebelum sampai tepat di lokasi helm dysfunction. Mereka harus melewati sebuah jembatan yang cukup berbahaya karena berada di atas lava yang bisa menghanguskan mereka seketika. Jadi jembatan ini tuh memiliki jebakan atau mekanisme di setiap pijakannya yang bisa membuat jembatan ini runtuh seketika. Seng yang menjelaskan bagian mana yang harus dipijak. Simon yang tampak tolol karena menginjak bagian jembatan tersebut dan memicu mekanisme yang membuat jembatan tersebut runtuh seketika. Dasar tolol, goblok, penyihir abal-abal, bego, Bentar, tongkat apaan tuh?